Geger, nama Sandra Dewi kembali menjadi perbincangan hangat warganet di tanah air usai akun media sosial Instagram pribadinya raib tidak berjejak. Ya, dalam akun media sosial yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 24 juta orang tersebut, Sandra Dewi memang sering menampilkan sejumlah perjalanannya ke luar negeri dengan sang suami Harvey Moise. Sejumlah perjalanan mewah yang kini hilang tak berjejak itu pun membuat tanda tanya besar. Benarkah Sandra Dewi sengaja menghilangkan akun media sosialnya? Lantas, apa kata pendekar hukum pemberantas korupsi terkait hal tersebut? Benarkah ia pun menduga jika Sandra Dewi sengaja menghilangkan alat bukti yang agaknya mampu membuatnya tersandung tindak pidana pencucian uang? Seperti apakah komentar pengacara Hotman Paris Hutapea mengenai kasus korupsi yang sudah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih segar dalam ingatan bagaimana kasus dugaan mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat nama suami Sandra Dewi Harvey Moise, yang akhirnya membuat Sandra Dewi pun akhirnya keluar dan menunjukkan dirinya di hadapan awak media di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Kamis 4 April 2024 lalu. Syarat akan sejumlah kejanggalan, di mana saat itu kedatangan Sandra Dewi pun terlihat begitu santai, melemparkan senyum kepada awak media, bahkan memberikan love sign sebelum berlalu menuju lift untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Dan kini yang teranyar, warganet di sosial media pun kembali dikejutkan dengan akun media sosial sang artis yang belakangan raib tidak berjejak, seolah tercium aroma buruk di balik hilangnya akun media sosial Sandra Dewi, yang di dalamnya menampilkan sejumlah perjalanan wisatanya bersama sang suami, yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut. Belum itu. Nah, naik udah. Ya udah. Ya, kentalnya aroma buruk yang seolah dimunculkan pada saat ini lantaran dalam akun media sosial tersebut seolah bisa dijadikan barang bukti dalam dugaan kasus pencucian uang yang menurut pakar bisa sangat mungkin diterapkan pada Sandra Dewi.
Pasalnya, dalam akun media sosialnya yang berpengikut lebih dari 24 juta orang tersebut, ibu dua orang anak ini pun sering menampilkan sejumlah perjalanan mewahnya ke luar negeri. Di antaranya saat Sandra Dewi dan sang suami bertandang ke kota Paris pada September 2023 lalu untuk merayakan hari pernikahan mereka yang sudah memasuki tahun ke-7. Selain itu, dalam akun media sosialnya yang kini telah raib, dalam highlight Instagramnya, ia pun mencantumkan beberapa tempat, termasuk diantaranya Disneyland Paris, kota mode Milan Italia. Dan tidak ketinggalan, keduanya pun mengunjungi beberapa negara lainnya, seperti Jepang, Beverly Hills, California, dan menonton pertandingan basket saat momen liburan mereka. Lantas, apa kata pendekar hukum pemberantas korupsi terkait hal tersebut? Benarkah ia pun juga menduga jika Sandra Dewi sengaja menghilangkan alat bukti yang agaknya mampu membuatnya tersandung tindak pidana pencucian uang? Menurut kami pada saat sebelum akunnya hilang pun, pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar itu sebenarnya tidak elok. Harusnya sebagai public figure ataupun kalau memang yang bersangkutan merasa tidak, ya diduga ya, tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya dia tidak usah menutup kolom komentar. Apalagi akhir-akhir ini kita dapat informasi bahwa akunnya ini sudah hilang. Kita tidak tahu sebenarnya hilang ini karena apa. Tapi dugaan kuat kami, akun Instagram hilang itu kan pertama bisa dihilangkan oleh Instagram karena misalkan terjadinya pelanggaran. Jadi dia melanggar aturan-aturan platform secara berulang. Contohnya seperti memposting konten ilegal ataupun mengandung ujaran kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pemilik akun misalkan sudah tidak aktif dan tidak menggunakan platform tersebut selama 2 tahun. Nah, biasanya Instagram akan otomatis menghapus akun tersebut. Nah, yang ketiga, bisa jadi akun Sandra Dewi hilang diduga dihilangkan sendiri. Karena apa gitu loh. Jadi ini menurut kami sangat lucu ya. Harusnya sebagai public figure dan saat ini suami daripada Sandra Dewi sedang menjadi tersangka di kasus timah yang sangat fantastis sekali, kerugian hampir 271 triliun dugaan kerugian negara. Harusnya ya ini udah menjadi resiko dia sebagai public figure dan resiko dia sebagai istri yang suaminya diduga mengkorupsi kasus tambang timah ini sebesar 271 triliun. Kalau menurut kami, orang depresi itu banyak faktor. Nah, tapi dugaan kami, pertama dugaan kami depresi karena kicauan netizen, komentar-komentar netizen yang selama ini setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, luar biasa sekali. Bahkan kami pun banyak juga yang pro kontra dengan kami gitu loh. Kami pada saat mengadukan Sandra Dewi dan lain-lainnya ke Kejaksaan Agung, kami pun mendapatkan pro dan kontra juga, walaupun sebenarnya kita mendorong Kejaksaan Agung agar supaya Sandra Dewi khususnya ataupun orang-orang yang keluarga yang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini bisa diusut tuntas, dan kami meminta Kejaksaan Agung sudah sewajarnya transparan dan bisa mengungkap kasus ini yang terang benderang. Kasus mega skandal korupsi timah yang menjerat nama 16 tersangka termasuk Harvey Moise diketahui merupakan kasus dugaan korupsi yang paling besar menurut angka yang pernah terjadi di negara ini. Maka dari itu, semua hal yang dilakukan Sandra Dewi pun terlihat salah di mata masyarakat dan sejumlah ahli hukum. Banyak yang beranggapan jika Sandra Dewi bisa saja terjerat kasus yang sama seperti yang menjerat suaminya jika mengetahui dan bahkan ikut menikmati hasil dari tindakan jahat yang dilakukan olehnya. Lalu, seperti apakah pendapat Hotman Paris Hutapea atas dugaan kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi?
Benarkah menurutnya jika permasalahan ini seolah menjadi gerbang pembuka permasalahan baru yang akan kembali bermunculan buntut dari ditetapkannya 16 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk diduga dimulai sejak periode tahun 2015 sampai dengan 2022 tersebut. Pencerahan hukum kasus Timah Bangka Belitung. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertambangan di mana-mana di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa jutaan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi karena melakukan tindakan tindak pidana korupsi yang membahayakan lingkungan hidup dan katanya merugikan keuangan negara. Kasus dugaan korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi sebagai tersangka kini membuat sejumlah selebriti memberikan komentarnya. Di antaranya ada Uya Kuya. Lalu seperti apa kecaman yang diberikan oleh Uya Kuya dan sang istri terkait hal tersebut? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, wajar jika publik menaruh perhatian besar kepada istri Harvey Mois tersebut. Pasalnya, uang dengan sebesar itu tentu jika digunakan secara tepat oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam hal, termasuk diantaranya membantu warga tanah air. Hal itulah yang dilihat Uya Kuya, sehingga ia pun menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan jika perlu dimiskinkan. Selain itu, Uya Kuya pun juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menjerat para pelaku mega korupsi dengan pasal TPPU. Karena kan dalam TPPU itu ada 3 kategori kan. Pelaku pasif juga termasuk. Misal pelaku pasif gini nih, si A korupsi, terus dia nitipin duit di si B. Yang si B nggak ngerti apa-apa nih, dia jadi pelaku pasif. Nah itu TPPU bahayanya tuh. Apalagi yang aktif, yang benar-benar disimpan buat money laundry gitu kan. Kan ini udah ada di 271 triliun kan udah ada money laundry-nya kan, ya, yang si cewek. Iya kan? Itu sudah ada unsur money laundry-nya. Karena kan korupsi itu ujung-ujungnya money laundry. Uangnya gimana caranya dicuci supaya nanti jadi bersih, dibalikin, jadi seolah-olah tuh uang bersih. Jadi menurut gua TPPU-nya harus dibikin. Tapi kalau TPPU otomatis yang menikmatinya ya pasti akan kena. Sementara itu, kasus dugaan korupsi Timah yang melibatkan Harvey Mois diketahui menarik sejumlah pihak untuk berkomentar, termasuk Uya Kuya. Terlebih lagi, selaku calon anggota DPR yang sebentar lagi akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Uya Kuya pun juga secara tegas mengapresiasi kinerja pihak Kejaksaan Agung yang mampu untuk membongkar kasus dugaan korupsi Timah tersebut. Selain itu, Uya Kuya pun juga mendukung supaya undang-undang perampasan aset terhadap pelaku koruptor segera disahkan agar pelaku korupsi memiliki efek jera dan menjadi miskin. Percaya deh, korupsi pasti nggak akan hilang. Apalagi korupsi sekarang, korupsi bisa berapa triliun-triliunan, gue nggak ngerti deh. Tapi gue salut sama pemerintahan Pak Jokowi ini, kejaksaan bisa mengungkap korupsi yang menimbulkan potensi kerugian negara sampai 271 triliun. Artinya kan ini bener. Gila loh,
nggak mungkin tadinya kesentuh bisa kesentuh. Gue setuju ditindak seperti ini kejaksaan, gue acung jempol nih. Ya undang-undang perampasan aset gue setuju banget, gue mendukung. Malah bukan kita yang pertama kali, inget gak yang kita ngobrolin sama ada Inang, kan kita ngomongin masalah itu supaya benar-benar terrealisasikan. Karena kalau korupsinya segitu banyaknya, akhirnya cuma diputusin harus bayar kembalikan cuma berapa, ini uangnya masih banyak. Iya, orang dihukumnya seberapa, dia masih pegang triliunan. Ya paling kalau penjara 3 miliaran. tahun, iya, penjara 5 tahun, 3 tahun, paling kita diskon jadi 2 tahun atau 1,5 tahun. Tapi duitnya di sana masih banyak. Dan satu lagi, kayak kasus-kasus korupsi ini juga harus benar-benar ditelusuri TPPU-nya. Iya. Karena kalau korupsi doang, yang akan menjalani hukumannya hanya si koruptor. Tapi aliran duitnya kalau tidak dilanjutkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, orang-orang yang ikut menikmatinya enak dong, keluarganya enak dong. Jadi gua harap kasus 271 triliun ini bisa dikembangkan ke kasus TPPU. Sementara itu, selain Uya Kuya, permasalahan ini pun juga menarik pengacara senior OC Kaligis untuk angkat bicara. Lalu, apa kata OC Kaligis terkait kasus korupsi ini? Benarkah pelaku korupsi dengan jumlah seperti saat ini pun bisa dihukum seumur hidup atau bahkan dihukum mati? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Kasus mega korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Menanggapi hal ini, advokat senior OC Kaligis pun juga mempertanyakan apakah hanya ada 16 nama tersangka yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Karena mungkin saja ada oknum di Kejaksaan Agung yang bisa bermain dalam menetapkan jumlah tersangka di kasus besar seperti ini. Oleh karena itu, OC Kaligis pun juga mengungkap jika kasus ini perlu dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di mata publik yang selama ini sudah memuji kinerja Kejaksaan Agung. Transparan ini artinya boleh diikuti, toh supaya jangan ada permainan uang besar loh, 200 triliun. Penyitanya apakah benar-benar berapa triliun penyitanya? Karena saya pengalaman juga di Kejaksaan, bukan sama kredit Kejaksaan, selalu ada aja oknum yang main. Bisa aja misalkan 20 tersangka, 10 dimasukkan, 10 diatur. Nah, bukan saya kecilkan pekerjaan Jaksa Agung. Jaksa Agung untuk memberantas korupsi kita bisa ke topi. Tapi oknum-oknum di lapangan. Saya lapor ini mengenai di kantor, kenapa BAP-nya yang dibuat oleh Jaksa, toh yang terlibat adalah si Fatmasari, ini contoh kecil aja. Nah, sekarang saya bela katakanlah di KPK juga ya, kepala lapas dihukum masuk penjara karena pembiaran. Padahal anak buahnya sebilang nggak pernah kasih duit, jadi yang begini-beginian ya. Apalagi kalau artinya tidak transparan bisa diikuti oleh media, kemungkinan bahwa oknum-oknum itu main bisa. Nanti kita lihat aja dakwaan, apakah 271 triliun atau sudah menguap. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar-benar dilakukan karena kita sekarang ya, artinya benar-benar mau menegakkan kebenaran.
Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.